Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Kita awali majlis ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum ini kita sudah membahas tentang doa iftitah, atau dikenal juga oleh para ulama dengan istilah doa istiftah. Dan berikut hal-hal yang terkait tentang doa iftitah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan pembahasan kita pada bab membaca surah sesudah Al-Fatihah. Ini amat sangat penting karena jumhur ulama menetapkan bahwa Al-Fatihah itu rukun salat. Kira-kira kalau kita berbicara tentang rukun, apa kira-kira makna rukun itu? Kita kan sering nyebut rukun ya Pak. Apa makna rukun itu? Kalau kita sebut rukun Islam, berarti dia harus ada solat, harus ada syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Atau rukun iman, orang yang beriman dia harus memiliki 6 itu. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari kiamat, takdir. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah tapi tak beriman kepada Rasulullah, maka imannya tak sempurna atau batal imannya. Bukan tak sempurna, batal imannya. Atau dia beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, tak beriman kepada hari kiamat. Itu bukan tidak sempurna, tetapi batal imannya. Jadi bicara tentang rukun ini bukan masalah sempurna atau tak sempurna, tapi menyebabkan amal itu batal. Nah, begitu juga rukun solat. Kalau ada orang solat lalu dia tidak baca Al-Fatihah, apakah solatnya itu batal atau tidak sempurna? Batal solatnya. Maka perlu kita mengkaji tentang membaca surah Al-Fatihah ini di dalam solat. Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Begitu menurut jumhur ulama, mayoritas ulama. Tapi ada yang mengecualikan, misalnya seperti mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi mengatakan, ya ada pengecualian. Boleh jadi ada orang yang baru masuk Islam lalu dia tidak hafal surah Al-Fatihah, sementara sejak dia bersyahadat sudah wajibkah dia salat? Wajib. Orang kalau sudah bersyahadat wajib salat, sementara Al-Fatihah belum hafal. Maka untuk hal-hal seperti ini dikecualikan. Pernah dulu ada di zaman Rasulullah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia menceritakan, jaa rajulun, datang seseorang kepada Nabi, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, inni la astati an akhudha syai'an minal Qur'an fa'allimni. Saya tak ada hafal satu pun ayat dari Al-Qur'an, tolong ajarkanku. Bagaimana mau salat satu ayat pun tak ada hafal? Maka kata Nabi, bisa tak engkau sebut subhanallah? Bisa? Sebut subhanallah. Bisa tak nyebut walhamdulillah? Bisa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu setidaknya, seminim-minimnya, tentu itu bagi orang-orang tertentu. Ini dia sudah hafal Al-Fatihah, tapi dia tak baca dalam solat, maka solatnya menjadi batal. Begitu menurut jumhur ulama. Nah, sekarang apakah bapak dan ibu ketika membaca Al-Fatihah itu pakai a'udzubillah atau tidak? Pakai ya. Ada enggak yang enggak pakai? Langsung bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam masalah ini ada yang memakai, ada yang tidak. Makanya yang mengamalkan memakai a'udzubillah itu ya 3 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Satu tidak, mazhab Maliki. Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki membaca pertama yang dibaca setelah takbir itu tidak ada lain kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Jadi versi salat mazhab Maliki itu Allahu akbar,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada iftitah, tidak ada a'udzubillah, tidak ada bismillah bahkan. Itu mazhab Maliki itu. Dia langsung saja ke Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sementara menurut mazhab yang lain, qala al-Hanafiyah, menurut mazhab Maliki, yata'awwadhu fi rak'atil ula, dianjurkan untuk membaca a'udzubillah di rakaat pertama saja. Mazhab Syafi'i dan Hambali merincikan lagi, yata'awwadhu yusannu ta'awudz sirran, dianjurkan membaca a'udzubillah tetapi membacanya sir, tidak dikeraskan. Tentu kasusnya pada solat jahar, solat maghrib, solat isya, solat subuh, maka a'udzubillahnya tetap dibaca tetapi tidak dikeraskan. Kapan membacanya? Fi awwali kulli raka'atin, di setiap rakaat pertama saja. Rakaat kedua meskipun nanti baca Al-Fatihah lagi, maka tidak ada yang namanya a'udzubillah, cukup di rakaat pertama saja. Begitu penjelasan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu halaman 62. Apakah seorang makmum wajib membaca Al-Fatihah? Nah, ini ikhtilaf ulama. Mazhab Hanafi mengatakan makmum tu ikut ajalah bacaan imam. Jadi tak perlu lagi makmum tu membaca. Al-Fatihah itu sudah diwakilkan oleh imamnya. Mengapa mazhab Hanafi berpendapat demikian? Hadisnya riwayat Imam Ad-Daruqutni, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man shalla khalfal imam fa inna qira'atal imam lahu qira'ah." Siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan makmum itulah yang dibaca oleh imam, diwakilkannya kepada imamnya. Ah, itu versi mazhab Hanafi. Jangan gara-gara memahami mazhab Hanafi lalu disalahkan orang baca. Maka mazhab yang kedua, mazhab Maliki mengatakan lihat salatnya dulu. Kalau salatnya jahar, maka tak perlu membaca Al-Fatihah. Tapi kalau salatnya sir seperti ini, asar ini, zuhur sama asar, karena tak terdengar suara imam membacanya, di situ wajib membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi dibedakan. Kalau mazhab Hanafi dipukul rata semuanya. Asal salat 5 waktu itu tak ada namanya makmum membaca Al-Fatihah, wakilkan aja sama imam. Tapi mazhab Maliki lihat dulu solat apa. Kalau solat maghrib, isya, subuh dengar saja. Kalau solatnya zuhur, asar baru membaca. Itu pun berdasarkan dalil dalam Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, kemudian dalam Sunan Ibn Majah disebutkan hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi suatu ketika bertanya setelah selesai solat jahar. Tak disebutkan solat jahar apa, karena kemungkinannya jahar itu maghrib, isya, subuh. Setelah selesai solat jahar, Nabi bertanya, "Man qara'a ma'i ahadun anifan?" Siapa yang membaca bersama saya? "Man qara'a ma'i ahadun minkum anifan?" Di antara kalian ini siapa yang membaca tadi bersama saya? Ada enggak yang ikut pula membaca bersama saya? Lalu ada sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya, ada ya Rasulullah, ikut membaca bersama engkau. Lalu kata Nabi, "Inni aqulu mali unaza'ul Qur'an." Kenapa ikut pula membaca bersama aku dan mendahului aku dalam membaca Quran? Kata Nabi. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Fantahan nasu 'anil qira'ah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas shalawat bil qira'ah hina sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhentilah sahabat-sahabat yang sebelumnya dia ikut membaca bersama Nabi dalam salat jahar, maka berhentilah mereka. Apa makna di balik teks riwayat ini? Kalau begitu, berhenti membaca itu hanya pada salat jahar saja. Tapi pada salat sir tetap membaca. Nah, itu alasan mazhab Maliki. Sementara dalam mazhab Syafi'i, ini dalam mazhab Syafi'i seorang makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Kita yang mayoritas mazhab Syafi'i di Indonesia ini dari kecil diajarkan kalau kita jadi makmum tetap membaca. Di antara cara membacanya kalau salat jahar itu setelah waladdallin amin. Disitulah kesempatan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya. Kenapa? Karena dalam versi mazhab Syafi'i membaca Al-Fatihah itu wajib.
Dari mana pula dasarnya? Hadis Bukhari tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Seseorang ni siapa? Baik imam maupun makmum, asal salat dia wajib baca Al-Fatihah. Ini tak peduli dia mau makmum mau, pokoknya kalau dia solat wajib baca Al-Fatihah. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Hambali, wajib membaca itu bagi makmum saat tak terdengar suara imam. Asal tak terdengar suara imam, wajib dia baca. Baik solatnya jahar maupun sir. Boleh jadi solat jahar itu tak terdengar juga. Kapan misalnya? Umpamanya ketika mati lampu, atau ketika orang sangat ramai, mati lampu. Yang di belakang-belakang itu tidak akan terdengar kalau dia ramai betul. Maka asal tak dengar, imamnya membaca keras cuma tak dengar, ya udah saat tak dengar itu wajib baca. Begitu dalam mazhab Hambali. Sebetulnya mirip-mirip dengan mazhab Maliki ini. Pemahaman mazhab Hambali, hanya saja dalam mazhab Maliki langsung dipisahnya. Zuhur, asar baca, maghrib, isya, subuh tak baca. Tapi mazhab Hambali dia pukul rata. Asal tak dengar, baca. Kalau dengar, diam saja. Nah, itu alasan-alasan mazhab masing-masing berdasarkan hadis Sunan Abi Dawud, At-Tirmizi, Musnad Ahmad, dalam Sahih Ibnu Hibban. Banyak riwayat-riwayat tentang itu. Nah, sekarang selesai kita pada bab apakah makmum membaca Al-Fatihah atau tidak. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Apakah pada salat yang bismillah, pada salat jahar, bismillahnya dijaharkan atau tidak? Itu ikhtilaf pula ulama. Kita lihat kalau di Makkah itu tak ada kita dengar suara imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang sering kita ketahui, kadang-kadang terdengar sikit, kadang-kadang memang tak dengar, langsung aja Alhamdulillah. Tapi sebetulnya di Makkah itu dia baca itu, hanya saja membacanya sir. Maka ulama berbeda pendapat tentang bacaan bismillah. Mazhab Maliki tidak ada bismillah sama sekali. Salat itu Al-Fatihah itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Hanafi dan Hambali sepakat bismillah itu dibaca, hanya saja bacaannya sir, pelan. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu dalam versi mazhab Hanafi dan Hambali. Sementara dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya dibaca. Dan masing-masing punya dalil. Mengapa dalam mazhab Hanafi Hambali dikatakan sir? Itu ada hadis dalam Musnad Ahmad dan An-Nasa'i. Disebutkan hadis itu. Sallaitu, kata Anas bin Malik, saya solat khalfan Nabi, di belakang Nabi SAW. Wa khalfa Abi Bakrin, saya pernah juga solat di belakang Abu Bakar. Wa Umar, saya juga pernah solat di belakang Umar. Wa Utsman, begitu juga Utsman. Fakanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Mereka itu tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau gitu tak jahar, sirlah katanya. Disimpulkanlah mazhab Hanafi Hambali mensirkan bismillah. Tapi mazhab Syafi'i mengapa dia katakan jahar? Karena ada juga hadisnya dalam kitab Imam Ad-Daruqutni, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajharu, Rasulullah menjaharkan fil maktubat, dalam salat wajib, bi bismillahirrahmanirrahim. Bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi dalam Musnad Umar bin Khattab, dalam Sunan An-Nasa'i. Abu Hurairah salat, di belakangnya ada Nuaim Al-Mujammir. Nuaim Al-Mujammir ini dia salat di belakang Abu Hurairah dan mendengar bacaan Abu Hurairah. Abu Hurairah memulai salat, Allahu Akbar. Setelah itu lalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca dengan keras. Sampailah selesai salat, dia pun berkomentar. Apa kata Abu Hurairah? Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, dalam genggaman Allah, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah. Maka karena dia mengaku paling mirip, bagaimana dia mempraktekkannya? Bismillahnya dijaharkan. Jadi ada dalil masing-masing. Yang tak mau dia menjaharkan sir, itu mazhab Hanafi Hambali. Yang tidak baca sama sekali, itu mazhab Maliki. Yang baca bismillah dengan jahar, itu mazhab Syafi'i. Yang menariknya,
Orang tak tahu perbedaan pendapat, selama ini di tempat dia bismillahnya jahar karena dia bermazhab Syafi'i. Tiba-tiba dia berangkat umrah, agak 15 hari dia di sana, pulang dia ke kampung halaman, heboh. Apa kata dia? Berarti salahlah solat kita selama ini. Tak tahu dia kalau di Makkah tu orang bermazhab Hambali. Kalau dia paham masalah mazhab, dia tidak akan mengatakan salah. Kita wajar di tempat kita bismillah jahar karena mayoritas bermazhab Syafi'i. Di sana solatnya sir karena mazhabnya Hambali. Jadi kan tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang dikatakan kalau begitu salah. Akhirnya orang yang dikasih tahu pun ikut-ikut juga. Iya, berarti salah lah solat kita sama ni. Iya memang salah katanya. Akhirnya salah lah katanya itu. Nah, ini kan perlu ini yang begini supaya orang tidak saling salah menyalahkan. Atau sebaliknya, mungkin orang yang boleh jadi ada orang yang bermazhab Hambali dari kecil dia memang sir, tiba-tiba dia pergi ke kampung orang. Bismillah dikeraskan. Alah tak sah solat niaganya katanya kan. Atau dia pergi ke tempat orang bermazhab Maliki tidak baca sama sekali. Langsung saja alhamdulillah. Nah, itu tidak boleh juga disalahkan, masing-masing punya dalil. Nah, itu tentang masalah jahar. Nah, terakhir bacaan amin. Setelah waladhdallin. Nah, itu bacaannya kan amin. Kalau bacaan amin di tempat kita, itu aminnya dikeraskan. Amin. Tapi kalau mazhab Hanafi, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, dia sebutkan qala ashabu Hanifah, menurut mazhab Hanafi, al-ikhfa'u bi amin aula minal jahri. Mensirkan bacaan amin lebih utama daripada menjaharkan. Jadi kalau versi mazhab Hanafi itu aminnya tak keras-keras. Waladhdallin. Amin juga, tapi aminnya tak keras-keras. Amin silent namanya. Jadi cuma siap-siaplah kita nanti kalau kita pergi ke Turki, ke Pakistan, ke Bangladesh, rasa-rasa mau sholat maghrib, ingat-ingat, jangan nanti pas waladhdallin kita sendiri yang nyebut amin. Waladhdallin. Tak ada orang berbunyi. Tengok kiri kanan tak ada orang berbunyi. Karena kita dah tahu, oh saya ini berada di mana. Makanya kita harus berlapang dada dengan perbedaan. Kalau kita tak tahu, boleh jadi kita akan tak sah solat saya tadi. Diulangnya solatnya lagi. Padahal dia tak tahu kalau di situ bermazhab Hanafi. Kalau mazhab jumhur ulama, aminnya dikeraskan berdasarkan hadis yang disebutkan. Hadis itu dalam Sunan Abi Daud dari Wa'il bin Hujr, Rasulullah SAW idza qara'a waladhdallin, Nabi kalau sudah sampai ke waladhdallin dia mengucapkan amin wa rafa'a biha sautahu, dia keraskan amin begitu. Nah, ini dalil-dalil masing-masing juga ada disebutkan dalam hadis-hadis ini. Ini penjelasan kita seputar surah Al-Fatihah. Pertemuan yang berikutnya kita akan bahas pula tentang membaca surah sesudah Al-Fatihah. Bagaimana ketentuannya? Kalau solat maghrib, surah apa yang dibaca? Kalau solat isya, surah apa yang dibaca? Kalau solat subuh, zuhur, asar, itu ada ketentuan-ketentuannya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. InsyaAllah kita bertemu di bulan depan. InsyaAllah. Kita cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.